Selamat datang kawan-kawan sekalian. Kembali lagi bersama saya Devandre Purba. Pada video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah image slider di website kita. Mungkin ada dari teman-teman yang sekalian yang belum tahu apa itu image slider ya. Secara sederhana image slider itu adalah slide image kan, slide gambar. Nah, artinya adalah bahwa ada sebuah gambar yang berganti-ganti ya, bisa menggunakan tombol ataupun ya dengan satuan waktu tertentu. Namun pada video kali ini kita akan membuat image slider yang sederhana, yang artinya adalah dia akan berganti, image-nya akan berganti jika kita mengklik tombolnya, misalnya next atau prev ya, artinya selanjutnya ataupun sebelumnya. Mungkin kalau dijelaskan ini image slider ini akan sulit untuk kita pahami apa ya. Jadi langsung saya tunjukkan yang mana itu image slider. Jadi image slider itu adalah seperti ini kawan-kawan. Nah, di dalam sebuah image slider ya ada sebuah gambar dan ada sebuah tombol ya. Nah, tapi kalau di website-website yang lain mungkin tombolnya tidak ada ya, namun dia berganti sesuai dengan satuan waktu tertentu. Namun untuk video kali ini kita akan mencoba membuat image slider yang hanya menggunakan tombol saja. Mungkin di lain waktu akan kita buat juga image slider yang gambarnya berganti-ganti sesuai interval waktu tertentu ya. Nah, jadi image slider yang saya maksudkan adalah seperti ini. Kita mempunyai gambar dan tombol. Jadi kalau tombolnya ini kita klik, nah dia gambarnya akan berganti ya, berganti. Nah, namun dia juga menggunakan sebuah animasi. Nah, di sini agak unik nanti caranya kawan-kawan. Jadi kalau kita klik ini dia akan ya berganti juga. Nah, jadi dua tombolnya bisa kita gunakan. Ini untuk kembali ke sebelumnya, ini untuk lanjut. Nah, seperti itu dia kawan-kawan. Jadi langsung saja kita buat. Jadi seperti yang biasa kita buat folder pertemuan 11. Jika teman-teman sekalian mengikuti video dari awal, berarti ini adalah pertemuan 11. Namun jika tidak, itu tidak masalah. Langsung saja teman-teman buat pertemuan 11. Nah, jadi pertemuan 11 ini kosong ya. Jadi yang kita butuhkan adalah gambar. Nah, kalau di sini berapa gambar ya? 1, 2, 3. Nah, kita membutuhkan 3. Namun jika teman-teman sekalian ingin gambarnya lebih dari 3, tidak masalah. Hanya akan menambahkan kode sedikit nanti di kode kita, di kode JavaScript-nya. Jadi tidak masalah untuk jumlah gambarnya, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Namun ya untuk sederhana sekali kita menggunakan 3 saja biar kita gampang memahami. Oke, jadi langsung saja yang kita butuhkan adalah gambar. Gambarnya bebas, gambar yang seperti ini ataupun gambar yang lain. Jadi saya akan menggunakan gambar yang seperti ini. Jadi di folder pertemuan 11 ya, ini kan pertemuan 11. Pertemuan 11 masuk kita pertemuan 11, kita buat folder baru, yaitu image img seperti ini. Kenapa perlu folder baru? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Jadi folder baru ini supaya struktur kode kita rapi, dimana gambarnya akan masuk ke sini nanti. Jadi tidak berantakan ya. Karena dimana gambarnya akan kita letakkan semua di folder img. Nah, jadi karena seperti ini ya, kita klik dia nambah, kita klik nambah. Ini sebenarnya yang terjadi adalah ketika saya klik, saya menggunakan membuat namanya nambah 1. Nah, artinya seperti ini. Jika ini saya klik kanan lalu inspect, lalu saya buka nama filenya ya. Ini kita double klik bodinya, lalu kita buka div-nya. Oke. Nah, jadi div ini ada gambar yang image 2.jpg. Jika ini saya refresh seperti ini. Nah, maka di dalam image-nya, nama image-nya ini adalah ya ini dia 1.jpg. Saya menggunakan nama filenya adalah berubah angka. Supaya apa? Supaya ketika saya klik ini ya tinggal mengurangi atau menambah
namanya ya. Jadi misalnya 1 2 3 dan seterusnya. Dan itu akan sangat mempermudah kita dalam membuat kodenya. Nah, langsung saja kita coba ya kawan-kawan. Jadi kalau ini saya klik seperti ini, maka kita perhatikan nama filenya nambah ya 2.jpeg. Jadi jika saya klik lagi, namanya berubah jadi 3. Nah, jika teman-teman sekalian menggunakan gambar yang lebih dari 3, berarti ya tinggal buat saja nama filenya 1 2 3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah gambar yang teman-teman miliki. Oke, jadi langsung saja kita buat dulu, kita sediakan dulu gambarnya ya. Nah, jadi di folder image saya, IMG ini masih kosong. Dan saya yakin juga di folder IMG teman-teman sekalian juga masih kosong. Jadi kita isi dulu foldernya. Nah, kebetulan saya sudah pernah membuat ini. Ya, jadi saya sudah mempunyai gambarnya. Jadi tinggal saya pindahkan ya di image slider. Oke, baru coba IMG. Nah, saya mempunyai 3 gambar dan namanya 1 2 3 ya. Oke, jadi gampang untuk dipahami. Ctrl C. Oke, pertemuan 11 IMG V. Nah, jadi saya sudah mempunyai gambarnya. Saya harapkan teman-teman sekalian juga sudah mempunyai gambarnya. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke kode editor kita ya, dan kita drag pertemuan 11 ya ke sini ya. Oke, jadi di pertemuan 11 kita harusnya sudah mempunyai gambar seperti ini. Nah, jadi selain gambar ini kita juga mempunyai file di sini ya. Kita klik kanan pertemuan 11 new file. Kita Ctrl S, kita buat namanya index.html. Nah, setelah index.html kita juga mempunyai style.css. Setelah style.css kita juga harus membuat file baru juga untuk scriptnya, script.js. Nah, seperti ini. Jadi saya harapkan teman-teman sekalian juga sudah mempunyai struktur file yang seperti ini. Jadi pertemuan 11 ada folder image, ada file index, script, dan style. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke file index.html kita. Dan di sini kita buat seperti biasa, yaitu struktur HTML-nya. Nah, jadi di titelnya ini kita ganti menjadi pertemuan 11. Nah, jika teman-teman sekalian terserah ya, bebas ya. Misalnya image slider bisa juga, namun karena saya membuat inilah pertemuan 11 kita biar gampang kita ingat, jadi saya buat ini adalah pertemuan 11. Kalau teman-teman sekalian terserah ya. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan stylenya dan scriptnya. Jadi di bawah titel kita buat link dan hrefnya kita buat nama filenya, karena ini ya masih satu file, satu folder. Artinya dia tidak masuk ke dalam folder lagi. Oke, jadi tinggal kita buat seperti ini, style.css. Nah, lalu di akhir body ya kita buat script seperti ini. Lalu di script ini kita tambah properties src. Nah, kita masukkan nama filenya, yaitu script.js. Oke, jadi untuk mencek apakah kedua filenya sudah terhubung ya, sudah masuk ke sini. Jadi di style.css kita bisa menulis seperti ini, body, kita coba background red seperti ini. Oke, dan di scriptnya kita coba menulis seperti ini, alert. Oke, nah Ctrl S, di stylenya juga Ctrl S, di index.html Ctrl S, lalu kita klik kanan, open in browser. Nah, jadi warna background body sudah berubah menjadi merah dan tampil alert oke. Artinya adalah bahwa filenya benar-benar terhubung. Nah, jadi kalau sudah terhubung ya, ini kita bisa hapus seperti ini. Ini juga kita hapus. Ini hanya untuk memastikan filenya sudah terhubung atau tidak. Oke. Jadi langkah selanjutnya adalah kita harus melihat dulu ya. Ini kita refresh. Kita punya file seperti ini. Jadi yang mau kita buat adalah seperti ini kan. Pertama ada titel seperti ini, yang posisinya adalah di tengah. Lalu ada tombol dan gambar. Nah, jadi kita buat dulu.
Oke, jadi yang pertama adalah di index.html ini di body-nya ya, karena dia ada di tengah berarti itu menggunakan text center. Center seperti ini, oke. Lalu H1 membuat image slider dengan HTML dan CSS. Oke, jadi setelah seperti ini kita coba Ctrl S ya, masuk ke browsernya. Pertemuan 11 kita refresh. Oke, kita sudah mempunyai title yang seperti ini. Sekarang kita mau membuat gambar dan button ini ya. Oke, jadi kita buat saja dengan ULLI. Jadi caranya seperti ini. Kita buat UL seperti ini, lalu LI. Nah, LI-nya ada 3. LI lagi. Oke. Di LI pertama kita coba tulis seperti ini, tombol 1. LI terakhir kita buat seperti ini, tombol 2. Sedangkan LI yang di tengah adalah tempat gambarnya. Jadi kita tulis seperti ini, image seperti ini ya, img, src, search-nya, source-nya kita buat seperti ini, img slash, kita buat saja pertama 1.jpg. Lalu kita Ctrl S, kita coba cek di browsernya, refresh di pertemuan 11 ya. Oke, jadi kita sudah mempunyai tombol dan image. Namun posisinya adalah tombolnya di atas dan tombol di bawah ya. Sementara yang kita miliki tombolnya di samping. Nah, sekarang kita pikirkan adalah bagaimana caranya supaya tombolnya bisa di samping dan di samping. Jadi hal yang pertama kita lakukan, kita coba dulu menyesuaikan ukuran gambar ini ya. Ini soalnya kebesaran, kita sesuaikan dengan ukuran yang di sini. Nah, kalau di sini kan ukurannya tidak begitu full. Kita akan mengecilkan gambarnya dengan menggunakan CSS. Jadi di image ini, image source ya, kita coba panggil di CSS kita dengan menggunakan seperti ini, img, karena di dalam file kita hanya satu tag img, jadi kita bisa menggunakan seperti ini. Namun jika nanti kita menggunakan banyak image ya, artinya banyak tag image img, kita harus menggunakan kelas maupun id. Namun karena ini kebetulan satu, kita coba menuliskan langsung tagnya. Nah, jadi yang mau kita perkecil adalah width-nya. Width seperti ini, kita kasih 500 pixel ya. Width-nya aja kita kasih supaya bentuknya nanti mengecil secara proporsional. Oke, Ctrl S, lalu kita coba lihat di pertemuan 11, refresh. Nah ya, sepertinya sudah sama. Selanjutnya adalah kita coba menggeser item yang ini, ULLI ini, ke center ya. Jadi kita coba menggunakan text center untuk memindahkannya. Di H index ini kan ULLI, kita coba di sini text center ini kita pindahkan ke paling bawah. Kita coba seperti itu. Ctrl S, kita cek di browser kita, pertemuan 11, dia sudah pindah ke tengah ya. Namun sepertinya cara seperti ini jangan lagi kita lakukan karena dia meninggalkan titiknya di samping ya. Dan ini mungkin nanti sedikit bermasalah ya. Jadi sebaiknya ini tidak kita lakukan ya. Ctrl Z ya, seperti ini aja. Jadi cara kedua untuk melakukan pemindahan item ke tengah adalah kita kasih margin di sini, marginnya auto, artinya ini akan sama margin di kiri dan di kanan ya. Langkah pertama kita coba kasih border di UL ini ya. Jadi kita buka style CSS, kita coba di sini kasih di UL seperti ini, UL kita kasih border 2 pixel solid black. Ctrl S, lalu kita coba buka browsernya, refresh. Pertama kita melihat bahwa sebenarnya marginnya auto juga ya. Apa yang membuktikan bahwa marginnya auto? Karena di sini jarak di margin kiri sama margin kanannya kan sama. Nah, jadi kita bisa pastikan marginnya auto. Jadi untuk membuat ini ke tengah, kita harus memperkecil ruangnya nih, kan seperti itu kan. Jadi di UL ini kita coba kasih width ya, width
kira-kira berapa pixel. Karena ini IMG-nya adalah 500 pixel, kita coba kasih 600 di sini. Lalu kita Ctrl S, kita coba buka di browsernya. Nah, ukurannya sudah 600, namun posisinya masih di marginnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi harapan kita tadi dia akan di tengah dengan marginnya auto kan, seperti itu. Rupanya tidak. Jadi harus kita tulis manual di sini bahwa UL ini margin auto seperti ini. Ctrl S, lalu kita coba refresh. Nah, dia sudah ke tengah. Sekarang bordernya bisa kita hilangkan karena bordernya sudah kita tidak butuhkan. Tadi kita buat border supaya kita tahu berapa panjangnya ya. Itu alasannya kawan-kawan. Jadi jangan bingung kenapa itu dihapus ya. Karena sekarang kita sudah berhasil membuat item yang kita inginkan pindah ke center seperti itu. Jadi bordernya bisa kita hapus sini. Oke, Ctrl S. Lalu kita refresh. Nah, sudah sesuai. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memindahkan tombol ini. Posisinya adalah tombol 1 di sini ya, tombol 2 di sini. Jadi kira-kira bagaimana caranya? Kita bisa melakukan seperti ini kawan-kawan. Di sini di UL ini kita buat seperti ini, float left. Ctrl S, lalu kita open di browser kita dan tidak sesuai yang kita harapkan. Berarti kita salah mengasih style ya. Berarti float left ini kita tidak bisa kasih di sini, namun kita kasih di UL li. Lalu kita coba float left. Oke, Ctrl S. Coba kita open di browser kita. Dan sepertinya menggunakan ULLI tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi kira-kira seperti apa kita melakukan itu ya. Oke, jadi kita akan menggunakan menggunakan ULLI sepertinya tidak bisa ya. Bisa sebenarnya bisa, tapi kita harus membutuhkan banyak kode. Artinya ada caranya, namun ya sepertinya kita kurang paham ya. Nah, bagaimana kira-kira kawan-kawan caranya? Jika ada dari teman-teman sekalian yang tahu ya bagaimana cara menggunakan ini, membuat ini tombol 1 posisinya di sini, lalu tombol 2 posisinya di kanan dengan menggunakan ULLI, tulis saja nanti di kolom komentar ya kawan-kawan. Sepertinya kita harus pindah caranya ya. Kita harus menggunakan algoritma yang berbeda untuk ini. Jadi kira-kira seperti apa ya? Oke, jadi sepertinya kita harus menggunakan tabel ya. Tabel sepertinya lebih simpel. Jadi kalau tabel kan dia mempunyai baris. Nah, dan itu bisa kita manfaatkan kawan-kawan. Nah, jadi kita kembali ke index.html ya. ULLI ini kita ganti menggunakan tabel ya. Oke, jadi kalau membuat tabel, tag pertama yang harus kita lakukan adalah tabel seperti ini. Tabel tab, oke. TR lalu TD. Nah, jadi tombol 1 itu kita pindahkan ke TD yang pertama ini. Oke, lalu TD yang kedua itu adalah isinya adalah gambar. Lalu TD yang ketiga isinya adalah tombol 2. Nah, sekarang ULLI ini sudah bisa kita hapus ya. Sekarang kita coba Ctrl S, lalu kita buka di browser, rasanya sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, tombol 1, tombol 2 sudah berada di samping. Sekarang bagaimana cara kita memindahkan tabel ini supaya di tengah, kan seperti itu. Jadi kita bisa melakukannya dengan seperti yang tadi ya, kita memberikan margin auto. Nah, jadi untuk style yang ini tidak kita butuhkan, kita coba hapus ini. Nah, sekarang kita kasih pembungkus tabel ini supaya dia memiliki width ya. Jadi di sini kita kasih div seperti ini. Oke, tag penutupnya kita pindahkan. Nah, sekarang tabelnya sudah punya pembungkus div. Nah, jadi kita kasih kelas sini bungkus. Tombol 1 dan tombol 2 kita bungkus juga menggunakan div. Nah, seperti ini. Ctrl C, Ctrl X saja ya. Jadi tombol 2 nya juga kita bungkus juga. Oke, tombol 2. Nah, kita berikan kelas sini. Kita berikan kelas tombol. Tombol spasi 1, artinya dia memiliki 2 kelas, tombol dan 1. Sedangkan div yang tombol 2 kita kasih kelasnya tombol spasi 2.
Ctrl S. Nah, sekarang kita buka di browser. Nah, belum terjadi perubahan. Nah, seperti yang pertama juga ya, kita kasih di kelas bungkus seperti ini. Bungkus kita kasih widthnya 600 pixel. Ctrl S. Border juga kita kasih, tidak usah lah border ya, sudah kita tahu dia 600 pixel. Langsung aja kita kasih margin auto. Lalu kita Ctrl S, kita coba buka di browser, refresh, ya dia sudah ke tengah. Sekarang jika kita lihat image slider yang pertama ini, dia memiliki button yang seperti ini ya. Kita harus mendesain seperti ini juga. Nah, untuk membuat style yang seperti ini, kita harus memberikan border pertama merah kan, seperti itu kan. Jadi di sini di CSS kita bisa menulis kelas tombol seperti ini kan. Kelas tombol sama di antara keduanya kan. Jika kita perhatikan di index.html kita, dia tombol 1 dan tombol 2 itu memiliki kelas yang sama, yaitu kelas tombol. Jadi mereka nanti akan memiliki style yang sama juga. Nah, jadi tombol pertama border red seperti ini. Lalu border radius, karena dia lingkaran berarti border radiusnya mungkin 100%. Lalu kita berikan tinggi dan lebarnya juga dengan width ya. Widthnya kita kasih 20 pixel saja. Lalu height-nya juga 20 pixel. 20 pixel. Lalu jika kita buka browser kita, dia memiliki background green ya. Background coba green. Oke. Kita Ctrl S, kita buka browser pertemuan 11, kita coba refresh. Sepertinya sudah ya. Namun tombol 1 dan tombol 2 sekarang tidak kita perlukan. Jadi kita hapus kalimatnya itu. Jadi tombol 2 kita hapus, tombol 1 juga kita hapus. Ctrl S, kita buka browser. Nah, sudah terlihat sama. Namun ukurannya sepertinya ini 10 pixel sepertinya. Jadi di style.css ini kita kasih saja widthnya ini, kita kasih widthnya 10 pixel. Oke, Ctrl S, kita buka, refresh pertemuan 11, kita refresh. Nah, kekecilan ya, kita kasih 15 lah ya, 15. Ctrl S, kita buka. Nah ya, kita anggap saja sama. Oke, sekarang bordernya tidak kelihatan, border red ya, langsung saja red, berarti belum ada berapa pixel ukurannya, tidak ada kita sebutkan. Kita coba 2 pixel solid red ya, kita coba refresh. Nah, lalu sepertinya tadi yang pertama ini sudah pas 10 pixel. Ctrl S, kita buka browser. Nah, sekarang sepertinya tampilannya sudah sama, namun ini kan jaraknya agak jauh. Oke, jadi yang pertama kita kasih jarak. Jadi karena kita menggunakan tabel, kita bisa di indeks ini kita bisa menulis seperti ini. Sel spasi di samping tag tabel ini, tabel mukanya kita kasih cell spacing. Nah, kita kasih coba 5. Ctrl S, kita buka browser pertemuan 11, kita refresh. Ya, sudah bergeser sedikit namun terlalu kecil. Coba kita tambah pixel ya. Oke, tidak pengaruh. Jadi sekarang kita coba 20. Ctrl S, kita buka browser, kita refresh. Ya, sudah agak menjauh, namun jika kita perhatikan jaraknya masih kurang. Berarti kita butuh 40. Ctrl S, lalu kita refresh ya. Kita perhatikan aslinya. Kita coba di bungkus ini kita kasih border 2 pixel solid black. Oke, Ctrl S, kita buka ini. Jadi seperti yang kita perhatikan, tabel ini selalu bergerak ke kanan. Jadi seolah-olah dia tidak di tengah ya. Jadi margin, dia memiliki margin di sini. Jadi tabelnya kita kasih margin 0. Kita buat tag tabel seperti ini, tabel margin 0. Ctrl S, kita buka, kita refresh. Tidak pengaruh.
Lalu di bungkusnya kan di sini kalau kita melihat dari sisi bungkus yang kotak ini, berarti dia memberikan padding kan, padding berapa piksel di sini. Kita coba menggunakan di paddingnya ini, di bungkus kita coba padding 0. Padding 0 ya. Ctrl S, kita lihat. Nah, tidak juga berpengaruh. Berarti kita harus mengakal-akalinya dengan menggunakan minus ya. Jadi di margin ini langsung saja kita kasih margin left minus 20 pixel. Ctrl S jika kita buka, ya dia sudah bergerak mundur sedikit. Nah, dan itu masih kurang. Kita coba 30 pixel, Ctrl S. Masih kurang juga. 40, Ctrl S. Press. Nah, sepertinya sudah. Namun di sini masih kurang di tengah ya. Itu pengaruh dari lebar dari pembungkusnya ini. Jadi kita harus menambahi sekitar 10 pixel. Di bungkusnya ini berarti 610. Lalu kita Ctrl S, kita buka browser. Nah, kurang sekitar berapa pixel ya? Berarti ini coba 15. Sini, Ctrl S, kita refresh. Nah, sudah pas di tengah ya. Oke. Sekarang bordernya tidak kita butuhkan. Kita hapus. Nah, Ctrl S. Oke, sudah sesuai ya. Nah, sekarang hal yang harus kita perhatikan juga adalah di image slide yang pertama, jika tombol yang kita sentuh, pertama yang harus kita perhatikan bahwa kursornya itu bentuknya adalah tangan ya. Tangan seperti ini. Jika kita perhatikan yang kita buat, dia masih bentuknya biasa, kursor biasa. Nah, jadi itu harus kita rubah. Jadi caranya di tombol seperti ini, kursornya jenis pointer. Oke. Ctrl S, kita refresh. Nah, jika kita cek sekarang sudah pointer. Sekarang masalahnya adalah warnanya, perpindahan warnanya ya. Jadi kita buat di sini tombol titik tombol, lalu titik 2 hover. Nah, setelah seperti itu baru buka kurung seperti ini. Baru background kita ganti backgroundnya menjadi red kan, seperti itu kan. Kita refresh, kita cek di pertemuan 11. Nah, kita sentuh. Nah, sudah berubah menjadi merah. Ya enggak? Kan berubah jadi merah. Nah, namun ada sedikit yang beda ya. Kalau di sini dia tidak langsung merah seperti itu. Dia ada sedikit transisinya. Jadi kita kasih di kelas tombol transition 2S. Nah, Ctrl S, kita refresh ini. Nah, jika kita lihat dia sudah berubah sesuai dengan transition. Namun transisinya terlalu lama ya. Jadi ini kita buat saja 1S seperti ini. Ctrl S. Nah, sepertinya sudah sesuai ya. Nah, oke, sudah. Waktunya juga sudah sesuai. Sekarang langkah selanjutnya baru kita fokus ini ke JavaScript-nya ya. Jika kita perhatikan di image slider yang pertama ini, jika tombol yang kita klik maka gambarnya akan berubah. Nah, di sini bagaimana kira-kira caranya? Nah, jadi kita coba mengambil tombol 1 dan tombol 2, lalu kita ambil gambarnya. Nah, itu aja yang kita ambil. Karena kalau kita perhatikan di web kita ya, kita memang cuma memiliki 3 item yang terkait dengan JavaScript, yaitu tombol seperti ini kan. Kalau kita klik nanti tombol ini ada reaksinya. Nah, reaksinya terjadi pada gambar ini kan. Nah, makanya berarti ada 1, 2, 3 yang perlu kita deklarasikan. Oke, jadi langsung saja kita deklarasikan kawan-kawan. Jadi caranya kita masuk ke tab script.js kita, lalu kita buat cons ya, tombol 1 sama dengan dokumen titik query kecilan ya, selector. Nah, lalu yang kita ambil adalah tombolnya kan. Jadi kita coba tombol 1, 2 ya. Jadi yang membedakan keduanya adalah kita akan memiliki 2 tombol, yaitu kelas tombol 1, kelas tombol 2. Dia memiliki 2 kelas, yaitu tombol 1 dan tombol 2. Nah, yang membedakan antara yang 1 dengan yang 2 adalah 1 dan 2-nya kan. Berarti yang kita ambil adalah cuma kelas 2-nya. Kelas 1 dan 2. Jadi ini
1 seperti ini. Nah, jadi untuk mengambil tombol 2 ini bisa kita copy saja seperti ini, Ctrl C lalu Ctrl V, lalu di sini kita ganti jadi 2. Nah, sekarang gambarnya Ctrl V juga, kita mau mengambil IMG ya. Ini berarti kita coba berikan kelas di sini, kelas gambar. Nah, yang di sini kita coba Ctrl S lalu kita pindah ke tab script. Nah, sekarang di sini kelas 1 kita ganti jadi kelas gambar kan. Ctrl S, kita coba kita buka browser kita. Nah, jadi ini kita refresh seperti ini kan. Kita memiliki 3 item yang akan berubah-ubah. Nah, jadi kita hanya fokus dulu ke tombol yang satu ini. Nah, nanti kan kode dari tombol 1 itu kan sama dengan kode yang di tombol 2. Nah, jadi kode yang di tombol 1 bisa nanti kita copy ke kode yang tombol 2. Sekarang kita coba fokus ke tombol, ini ada yang salah teman-teman ya. Ini tombol 1, ini tombol 2 ya. Nah, soalnya nanti pendeklarasian variabel juga dia tidak boleh sama. Ini gambar. Nah, jadi kita bisa membuat seperti ini kawan-kawan. Jadi kita fokus ke tombol 1 kan seperti ini kan. Tombol 1 titik on click. Nah, jadi kita tes, kita buat arrow function di sini, arrow function ya. Kita kasih alert dulu. Oke, ini untuk mencek saja dia kawan-kawan apakah JavaScript ini sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, kita coba refresh ini, kita coba klik tombol ini. Nah, dia sudah menampilkan alert oke. Jadi dengan kata lain, scriptnya sudah berjalan. Nah, selanjutnya kita maunya gambarnya kan berganti seperti itu. Sementara gambar ini sudah kita modifikasi namanya 123 kan seperti itu kan. Nah, jadi di sini kita bisa buat seperti ini. Gambar titik src sama dengan, jadi src-nya jika kita tulis sebagai string seperti ini dia. Kita masuk ke folder img lalu misalnya kita pindah ke 2 titik jpg. Nah, seperti ini kan. Coba kita refresh ya, Ctrl S di sini, kita coba buka browser. Ini kita refresh. Nah, sekarang kita klik tombol ini dan dia tidak berfungsi dengan baik. Coba kita cek konsol, gambar is not defined. Tidak ada yang salah dengan ini G-nya harus huruf besar. Oke, Ctrl S. Lalu kita coba refresh. Kita klik. Nah, dia sudah berubah menjadi gambar 2. Namun ini hanya akan terjadi sekali saja. Jika kita klik ini, dia tetap juga 2. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena di script kita dia cuma akan berganti 2 kan seperti itu kan, teman-teman. Nah, kita maunya ini ketika kita klik dia nambah 2, 3 dan kalau sudah 3 dia kembali ke 1. Kan seperti itu. Jadi secara sederhana kita coba seperti ini ya. Jadi kita buat variabel di sini let seperti ini. Kita kasih variabelnya let angka sama dengan 1. Jadi setelah diklik dia angkanya nambah 1. Setelah angkanya nambah 1 baru kita kasih seperti ini. img slash lalu kita tambahkan seperti ini. Kalau di JavaScript kita bisa membuat operator ini untuk menjumlahkan string. Nah, namun hasilnya misalnya kalau img tambah 1, jika kita buat operator string seperti ini, operator tambah, hasilnya akan img slash 1 seperti itu. Nah, jadi itu bisa kita gunakan ya kawan-kawan. Selanjutnya kita kasih di sini angka. Setelah angka kan ada formatnya. Harus format JPEG kan, kita tambahkan lagi dengan formatnya yaitu JPEG. Oke, seperti ini. Ctrl S lalu kita coba refresh ini, kita klik. Nah, dia berubah. Kita klik, berubah lagi. Kita klik, dia hilang. Kenapa hilang? Karena sekarang di sini kalau kita perhatikan di konsol kita img 4.jpg, sementara di gambar kita hanya memiliki 3 saja. Nah, di situ dia kawan-kawan. Jadi hal yang harus kita perbarui lagi yaitu kita maunya ketika angkanya 4 dia kembali ke 1. Jadi kita harus menceknya dengan menggunakan if ya. Jadi kita bisa melakukan seperti ini kawan-kawan. Kita buat pengkondisian if seperti ini, if
angka lebih besar sama dengan 3, artinya kan 4 dia ya, teman-teman kan. Jadi jika 4, maka angkanya kita rubah menjadi 1 lagi. Angka sama dengan 1. Lalu kita bisa menambahkan juga di sini else. Artinya jika kondisi pertama ini tidak terpenuhi, maka perintah yang di else ini akan dijalankan. Nah, andaikan angkanya belum mencapai 4 ya kan, kalau lebih besar dari 3 itu kan 4 kan, atau 3,5, atau intinya lebih besar dari 3. Jika kondisi ini belum terpenuhi, maka yang dijalankan adalah kode yang di else. Apa yang di else? Yaitu angkanya nambah 1 kan, seperti itu kan. Jadi kita Ctrl X, lalu di sini kita Ctrl V. Nah, Ctrl S. Jadi nanti jika 3, pasti dia akan kembali ke 1 lagi. Jadi kita lihat pertemuan 11 ya. Ini kita refresh, kita klik oke. Nah, jadi dia akan terus ada. Jadi kalau kita perhatikan inspeksi sini, kita buka konsolnya. Jika kita coba di sini ya, kita konsol juga angkanya, console.log seperti ini ya. Lalu kita coba angka. Nah, lalu kita perhatikan apa yang terjadi nanti. Di sini kita refresh, oke, kita klik. Nah, angkanya 2 ya. Di sini kita klik angkanya 3, kita klik. Nah, kembali 1. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita klik lagi 2, 3, 1. Oke, jadi sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, sekarang dengan kata lain ini sebenarnya sudah berhasil kan. Namun jika kita perhatikan di image slider yang pertama ini, jika ini kita klik, nah dia ada sedikit animasi atau transisi ya, transisi kita katakan. Jadi pertama opacity-nya 0, lalu 1 seperti itu. Nah, jadi kalau kita klik ini, nah jadi dia tidak langsung berubah. Jika kita perhatikan yang kita miliki, kita klik, nah dia berubah tanpa ada sebuah animasi sedikit pun. Nah, sekarang yang harus tugas kita adalah bagaimana cara kita memberikan di sini ketika ini diklik, maka akan ada sebuah animasi di mana opacity-nya dari 0 sampai 1. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah kita coba masuk ke CSS kita supaya kita buat dulu animasi ya. Kita coba memberikan sebuah kelas di CSS ini, di mana kelas ini belum terpakai di indeks kita. Nah, dan ini akan terpanggil nanti kelas yang di CSS ini ketika terjadi event klik. Jadi ketika diklik maka nambah kelas nanti. Jadi kelas ini nanti akan memberikan animasi seperti itu. Jadi kita coba seperti ini. Animasi seperti ini kan. Kelas animasi ya, titik animasi. Baru seperti ini. Animation. Nah, jadi kita buat nama animasinya misalnya tes ya, tes 2S. Nah, ini seperti ini aja dulu. Jadi kalau sudah kita buat seperti ini, animation tes 2S, maka kita harus memiliki animasi ini kan, animasi tes. Jadi di bawah ini kita deklarasikan. Nah, kita buat seperti ini. Add keyframe. Keyframe jangan lupa S-nya, harus ada keyframe seperti itu. Lalu tes. Nah, lalu di sini from, di atas ini ada salah tulis kita buat animasi ya, animasi, harusnya animasi. Oke, jadi di keyframe test from artinya kondisi awal. Kan kondisi awal opacity-nya 0 kan. Jadi kita seperti ini, opacity 0 seperti ini. Setelah from baru kita buat to. Artinya kondisi terakhir. Jadi kondisi terakhirnya seperti apa ya? Opacity-nya jadi 1 kan, seperti itu kan. Nah, Ctrl S. Jadi kalau kita jalankan ya, kita jalankan browser ini, kita refresh seperti ini punya kita. Ini masih belum terjadi apa-apa, masih normal seperti yang tadi. Karena kelasnya belum terpasang kan. Nah, jadi jika kita perhatikan, mungkin teman-teman mengikuti video ini mulai dari awal, kita sudah pernah membahas mengenai class list ya. Jika belum pernah menonton, silakan teman-teman klik yang linknya ada di atas ya. Jadi di situ kita sudah dijelaskan bagaimana cara menggunakan class list. Oke. Jadi di sini akan kita manfaatkan class list tersebut. Nah, sekarang di bawah sini ya, di sini
atau di sini aja. Kita buat gambarnya ya, gambar huruf besar G, gambar ya, gambar titik class list titik add seperti ini. Lalu apa yang di add? Nah, kelas yang kita miliki tadi yang sudah kita rekreasikan adalah kelas animasi kan. Jadi kita buat sini animasi. Ctrl S, jadi kita refresh browser kita, refresh. Kita coba klik, belum terjadi apa-apa ya, berarti ada kesalahan. Karena harusnya ini sudah memberikan sedikit animasi. Jadi kita coba refresh, kita cek konsolnya, kita klik, ya masih aman, tidak ada error. Jadi kita perhatikan di sini di div kita ya. Jadi kita perhatikan di sini di tab tag HTML-nya, kita coba cek dulu gambarnya ya, di mana gambarnya ini. Coba kita klik. Nah, gambar animasi. Oh, ya, jadi di sini kita perhatikan titiknya ikut ya. Gambar titik animasi ya. Harusnya animasi aja, spasi animasi. Kenapa ikut? Karena kita berikan di sini titik ya. Harusnya kalau memberikan add itu tidak perlu diikutkan titiknya. Jadi sekarang kalau ini kita refresh pasti jalan ya. Kita klik. Nah, dia sudah memberikan animasi sedikit kan dari kita refresh dulu dari 0% sampai 1 ya, sampai 100%. Jadi dari 0. Jadi kalau di properties opacity itu hanya 0 sampai 1 ya. 0,2, 0,3 dan seterusnya. Intinya sampai 1, maksimalnya 1. Nah, jadi kalau kita refresh ini, kita perhatikan klik. Nah, dia sudah memberikan sebuah animasi. Namun jika kita klik sekali lagi, tidak akan ada animasinya lagi. Dia hanya akan berjalan ketika animasi pertama saja. Nah, namun ketika kedua kalinya dia tidak akan memberikan animasi. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya di item ini tidak ada lagi perubahan. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, kita klik. Nah, hanya properties dari nama filenya yang berubah. Kalau di kelasnya tetap gambar animasi. Jadi di sini tidak ada perubahan. Jadi dia menganggap bahwa ini tidak ada perubahan sama sekali di bidang animasi. Ini hanya menggunakan kelas yang sama. Lalu bagaimana cara kita memberikan animasi untuk gambar berikutnya ya? Di sini agak sedikit rumit juga ya. Jadi kita harus memberikan kelas yang lain yang memberikan animasi yang sama. Jadi dengan kata lain seperti ini, ketika diklik nanti kalau ada properties animasi, kelas animasi, maka kelas animasinya di remove lalu di add kelas yang baru. Nah, kelas yang baru ini juga memberikan animasi juga. Nah, seperti itu langkahnya. Jadi tinggal kita perintahkan saja di kode kita ini di sini ya, if seperti ini. Jadi kan kalau kita perhatikan di sini kan, kelas ini adalah berupa array nanti, array. Jadi kita cek array ke 1. Jika array ke satunya, indeks ke satunya ada animasi, maka kita remove seperti itu dia. Jadi langkah pertama kita coba memberikan di sini cons satu lagi ya, cons check namanya. Dimana isi dari cons check ini adalah panjang dari array kelasnya. Jadi kita buat seperti ini, gambar titik class list titik length ya, length seperti ini. Jadi kita coba konsol di sini, konsol .log ya. Kita coba konsol dulu, cek ini apa isi dari cek ya. Kita buka browsernya, kita refresh, kita buka tab konsol, kita klik. Nah, jadi kita buat saja di sini ya, supaya tahu kita yang mana cek. Jadi kita buat sini cek sama dengan, baru kita tambahkan dengan cek. Oke, Ctrl S, lalu kita klik. Nah, cek sama dengan 1 ya. Baru kita klik lagi, cek sama dengan 2. Kita klik lagi, cek sama dengan 2. Jadi setelah ini kita bisa melakukan seperti ini. Kita cek kondisinya. Jika cek lebih besar sama dengan 2, maka jika ceknya sama dengan 2, maka kita cek lagi isi dari array ceknya. Jadi kita buat lagi seperti ini. Kita buat aja variabel lagi ya, biar gampang kita menuliskan kondisinya. Cons isi array seperti ini, array class ya, sama dengan gambar titik class list indeks ke 1. Nah,
Jadi sebelum kita cek, kita coba konsol lagi ya. Kita konsol lagi. Seperti ini .log. Kita coba isi array-nya, kita isi array class, Ctrl S. Lalu kita coba refresh browser kita seperti ini. Kita klik ini, baru kita klik. Nah, ketika ceknya sama dengan 2 ya, sama dengan 2, lebih besar sama dengan 2, maka di konsol kelas list yang ke indeks ke 1. Jadi ada animasi. Nah, ketika ada animasi, kita maunya ini dihapus, digantikan dengan kelas baru. Jadi di kode kita bisa melakukan seperti ini. Jadi di sini if isi array ya, isi array class sama dengan animasi, maka kita coba gambarnya titik class list titik remove. Apa yang di remove? Animasi. Nah, di remove animasi baru kita tambahkan, kita copy aja dari sini ya, kita copy yang dari atas biar cepat seperti ini. Ctrl V, lalu kita add di sini, kita add kelas baru, misalnya baru seperti ini. Ada nanti kelas baru ya. Jadi karena kita buat sudah baru di sini, di style kita juga kita harus deklarasikan baru. Nah, jadi kita coba di sini kelas baru ya. Kelas baru, animasinya juga sama, animation test 2S. Jadi kalau kita baca kode kita itu bahwa ketika tombolnya nanti diklik, maka dia akan memberikan kelas animasi. Lalu ketika tombolnya diklik, ketika animasinya ada, maka animasinya dihapus, dikasihkan dengan kelas baru. Seperti itu dia. Nah, kalau kita buka script kita, kelas baru, oke. Jadi jika tidak ya, L seperti ini. Jika ternyata isinya bukan animasi ya, namun misalnya sudah kelas baru, maka ini kita copy seperti ini, Ctrl V. Maka yang di remove sekarang adalah baru yang di add adalah animasi. Nah, jadi nanti kalau kelasnya sudah kelas yang baru, kelas baru ini, maka yang atau biar jangan bingung, janganlah baru kita kasih ya. Ini kita kasih coba animasi si 2. Mungkin ada yang bingung di antara teman-teman sekalian. Lalu di sini kita coba animasi 2. Jadi ketika animasinya 2, kita ganti dengan animasi 1. Karena di sini sudah kita ganti, maka di sini juga harus kita ganti ya. Di sini bukan kelas baru lagi, tapi animasi 2. Nah, jadi animasi 2. Ctrl S. Lalu kita coba script kita. Oke, jadi harusnya ini sudah jalan. Kita coba saja dulu ya. Kita refresh. Kita klik, kita ke tab ini ya. Kita coba perhatikan kelasnya, kelas gambar ya. Masih ada kelas gambar, kita klik. Dia memberikan kelas baru animasi. Kita klik lagi. Dia tidak ada animasi. Namun kita perhatikan di sini, dia nambah juga, ada animasi 2, ada animasi 1 lagi. Jadi dengan kata lain, animasinya di sini kelasnya ada 3 malahan ya. Kita maunya kelasnya tetap 2. Nah, berarti ada kesalahan di kode kita. Jika kita perhatikan di sini, jadi di sini kita perhatikan teman-teman. Walaupun kelasnya kelasnya masih 2 ataupun 3, dia tetap nambah di sini. Kelas titik add ya, kelas list titik add. Jadi kita maunya ketika ini terpenuhi, ceknya lebih besar sama dengan 2, ini jangan lagi dijalankan. Nah, bagaimana caranya? Kita buat seperti ini. Di else-nya ini, else seperti ini. Kita masukkan perintah ini, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl S, baru kita cek lagi ya. Kita refresh, kita klik. Dia memberikan animasi ya. Kita klik lagi. Nah, ternyata dia tidak memberikan animasi. Namun jika kita perhatikan kelas ini, dia sudah berubah ya. Kita klik lagi. Nah, kelasnya menjadi animasi. Kita klik lagi. Kelasnya menjadi gambar animasi. Jadi kenapa tidak berubah? Tidak ada animasi di bagian kedua ya. Jadi kita pastikan dia mungkin ya, nama animasinya juga harus beda. Nah, di sini juga agak rumit juga teman-teman.
maka kita harus memberikan di sini kita Ctrl C, Ctrl V, maka di sini kita kasih tes 2. Ya, tes 2, maka di animasi 2 kita kasih tes 2 seperti ini, Ctrl S. Maka jika kita refresh, kita klik ada animasinya kan, kita klik lagi ada animasi, jadi sudah berhasil. Lalu sekarang kita tinggal memfungsikan dari tombol yang kedua ini. Nah, dimana guna dari tombol yang kedua ini adalah untuk mengurangi satu ya. Jadi kalau ini nambah satu nanti, ini harusnya kita klik dia kembali ke gambar penguin. Nah, jadi kalau dengan kata lain, sekarang kalau kita klik di sini dia akan -1 nanti. Jadi ya tinggal kita copy aja dari sini. Namun kalau di sini adalah plus nanti, di sini minus. Nah, cuma itu perbedaannya kawan-kawan. Jadi kita coba pindahkan ya, kita copy yang di tombol 1 seperti ini. Ctrl C, bukan, masih kurang seperti ini, sampai di tombol 1 Ctrl C. Lalu di sini Ctrl V. Lalu sekarang nah, di sini juga teman-teman. If angka lebih besar sama dengan 3, maka angkanya sama dengan 1. Sementara di sini kan sudah nanti kurang kan. Nah, jadi kalau angkanya sudah misalnya kan 3, 2, 1 seperti itu. Angkanya sudah 1, maka jadi di sini bukan lagi lebih besar dari 3 tapi lebih kecil dari 1 ya, lebih kecil dari 1. Artinya lebih kecil sama dengan 1. Jika nanti dia sudah 1, maka angkanya harus jadi 3. Nah, supaya apa? Supaya nanti nama filenya tidak ada yang minus. Nah, dia harus seperti ini. Jika angkanya sudah lebih besar sama dengan 1, maka lebih kecil sama dengan 1, maka angkanya harus jadi 3. Jadi dia kembali ke 3, lalu di sini bukan lagi plus namun minus. Ctrl S, kita buka browser, kita refresh, kita klik. Ya, dia sudah ke gambar ini. Kita klik lagi, dia sudah ke gambar penguin. Jika kita klik ini, tidak terjadi apa-apa. Kenapa seperti itu? Kira-kira kenapa teman-teman? Kita coba inspect dulu ya. Cek konsolnya. Berarti kita salah. Ya, di sini belum kita rubah ya. Ini harusnya tombol 2. Ctrl S. Lalu kita coba refresh. Kita klik. Oke. Nah, sekarang kita klik lagi. Kita klik ini. Nah, ya. Dia sudah berhasil teman-teman. Oke. Jadi cukup sekian dulu teman-teman untuk video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Nah, jadi saya juga akan menjelaskan bahwa ini bukan cara satu-satunya untuk membuat image slider ya. Ini hanya versi saya sendiri. Jadi jika teman-teman sekalian mempunyai cara yang lebih bagus untuk membuat image slider yang kodenya mungkin lebih ringkas, ya teman-teman juga bisa menuliskan kodenya di kolom komentar juga, atau memberikan link website teman-teman atau video teman-teman ya, supaya kita saling berbagi ya. Nah, jadi semakin singkat kodenya itu adalah semakin bagus. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa subscribe teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih.